وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخالق للإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تلتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافي في المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجيبت أفضل الملائكة والمستحيل ديد ذو كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق والتانيب هم آدم الإدريس صنوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا
يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى طه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل عشر من هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد ملك وارد ونحتدى أربعة منكم طب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملائكة وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم بآخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باك الواجب مما على مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة للعالمين ختيمة في ذكر باك الواجب مما على مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة للعالمين
العالمين رحمة وفضيلة. أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد منافي ينتسب، وأمه أمينة الزهرية، أرضعته حليمة السعدية. مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي 40، وعمره قد جاوز 60، وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وهو الطيب، وطاهر بدين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية، فأمه مرية القبطية، وغير إبراهيم من خديجة، هم ستة فخذ بهم وليجا، وأربع من الإناث تذكر، رضوان ربي للجميع يذكر، فاطمة الزهراء بعلها علي، وابناهما السبطان فضلهم جني، فزينب وبعدها رقية، وأم كلثوم زكت رديا، عن 9 نسوتي وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى.
Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati pembina Pomas Ustaz Jasri serta teman-teman sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka membaca kitab ini bersama dengan ridha dan maunah Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kebaikan, keberkahan bagi kita, khususnya dalam meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari seperti pada umumnya mengaji kitab ini kita mulai dengan tawassul, khususnya kepada pengarang ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna rahimahullah. Wa 'alal muridi ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Ini kita membahas awal perjalanan kita menuju Allah, ya, yaitu melalui jalan ibadah. Ya, seperti kita ketahui, kita ini mau atau tidak mau akan kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan melalui kematian dan akan menghadapnya untuk bertanggungjawabkan amal kita. Namun tidak semua orang menyadari akan hal tersebut, sehingga ada yang hanya mencari kesenangan di dunia ini, kepuasan. Tapi ada yang menyadari dan berusaha untuk mempersiapkan diri menghadap pada Allah. Maka ini yang disebut salik atau murid. Murid salik itu. Salik itu artinya orang yang menempuh jalan menuju Allah. Murid orang yang punya kemauan kuat untuk berjalan dalam menuju Allah. Permulaan perjalanan menuju Allah itu dimulai dengan adanya al-ba'its. Ba'its ini dorongan ya, dorongan yang didasari oleh kesadaran. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita mau tidak mau akan kembali pada Allah, dan nasib kita di akhirat kelak tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri dalam perjalanan itu, yaitu dengan melalui jalan ibadah. Maka beruntung sekali orang yang punya kesadaran dan dorongan untuk melakukan perjalanan dalam menuju Allah dengan melalui jalan ibadah, dengan
ibadah itu mudahnya apa? Tunduk patuh pada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Maka ketika kita sudah punya dorongan untuk ibadah itu, maka dorongan itu suatu anugerah ya. Sebab tidak semua orang sadar dan punya dorongan untuk beribadah itu. Kalau kita punya dorongan seperti itu, maka itu suatu anugerah yang harus dijaga dan diperkuat serta diikuti. Ini yang dimaksud di sini. Wal murid ijtihad fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Ya, anihatul ba'is. Jadi seorang murid yang sudah menyadari dan punya dorongan untuk beribadah sebagai jalan menuju Allah, maka murid itu harus bersungguh-sungguh untuk memperkuat dorongan itu, jangan sampai lemah, dan menjaganya dari hal-hal yang melemahkan serta mengikuti atau menuruti dorongan itu. Nah, sekarang dimulai dari pertama, menguatkan dorongan atau ba'is tadi dengan apa? Nah, di sini disebutkan fataqwiyatu bidzikrillah. Menguatkan ba'is atau dorongan ibadah itu dengan antara lain dengan selalu zikir, ingat kepada Allah. Tentu zikir baik dengan hati, lisan maupun ya dengan tindakan. Kemudian wal fikri, bertafakkur, artinya merenung tentang apa-apa yang ada di sisi Allah yang akan kita hadapi kelak di akhirat. Hanya ada dua pilihan antara surga dan neraka. Ya, jadi tafakkur. Jadi zikir harus disertai tafakkur. Ini disebut dengan apa? Ulul albab ya, dalam Quran itu. Inna fi dzalika ayatin liulil albab. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, berdiri, duduk maupun sambil tiduran, ingatlah. Tapi tidak hanya zikir, wa yatafakkarun, juga melakukan tafakkur, fikir, merenung ya, tentang antara lain tentang khalqis samawat, penciptaan langit dan bumi ini, tentang kekuasaan Allah, tentang apa, nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita, artinya termasuk tentang balasan amal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Nah, kemudian lagi wal mujalis ahlillah, ya, kumpul dengan orang-orangnya Allah, artinya orang yang memang sudah dekat pada Allah. Ini cara menguatkan dorongan itu, jangan sampai lemah. Kemudian yang selain itu wa hifdzuhu, adapun menjaga dorongan itu jangan sampai lemah. Caranya gimana? Bil bu'di an majalasil mahjubin. Ya. Bil bu'di, dengan menjauh dari kumpul dengan orang-orang yang mahjub. Mahjub itu apa? Orang yang teralingi ya. Hatinya itu teralingi di Allah, tidak nyambung pada Allah. Ya. Bisa karena memang dia tidak percaya. Ya. Yaitu ateis, kaum ateis itu. Ateis itu kan orang tidak percaya pada Allah, sekalipun sebetulnya kepercayaan iman pada Allah itu merupakan fitrah manusia. Ya. Jadi kalau manusia itu masih fitrahnya masih sehat,
maka dia itu pasti akan percaya kepada Allah sekalipun tidak tahu namanya siapa. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang itu hatinya teralingi oleh Allah. Ya. Misalnya apa penghalang-penghalang atau aling-aling dari Allah itu? Ya macam-macam. Bisa kesombongan. Jadi ketika orang diberi kelebihan oleh Allah, baik secara fisik, mungkin kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, itu sering orang itu merasa dirinya semuanya itu adalah milik dirinya, bukan anugerah dari Allah. Contohnya apa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu oleh Allah diberi kelebihan fisik, kekayaan, kekuasaan. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak cukup hanya jadi raja, akhirnya ngaku Tuhan. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ketika Nabi Musa mengajak untuk menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apa Rabbul Alamin? Karena merasa dirinya yang Tuhan gitu. Lah ini mahjub namanya. Hatinya tertutup oleh kesombongan. Dan banyak hal-hal lain. Nah, ada juga yang percaya Allah tapi tidak mau tunduk pada Allah. Ini yang disebut apa? Agnostik. Ya, jadi menurut istilah bahasa baratnya itu agnostik. Ada ateis, agnostik. Ateis itu orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan. Sedangkan agnostik orang yang percaya Tuhan tapi tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti agama. Itu banyak terjadi di masyarakat Barat, di Eropa, di Amerika. Nah, kenapa? Sebab mereka itu memang punya kelebihan dari segi kecerdasan otak, jadi rasionalisme. Ya, hal-hal yang tidak masuk akal mereka tidak mau terima. Sementara agama yang tersebar di situ agama Kristen, agama Nasrani yang itu sulit untuk diterima oleh akal. Sehingga mereka karena sudah tidak mau menerima agama yang tersebar di sana, akhirnya mereka justru lari dari agama, bahkan lari dari Tuhan. Sehingga banyak orang ateis, agnostik. Alhamdulillah sekarang dengan adanya keterbukaan melalui media, ya, internet dan lain sebagainya, itu banyak orang sudah mengetahui tentang kebenaran Islam melalui Al-Quran dan melalui debat-debat yang banyak terjadi ya di media, disiarkan di media itu. Sehingga akhirnya mereka banyak tertarik pada Islam. Alhamdulillah. Jadi ini kita harus menjauhi dari bergaul dengan mahjubin tadi. Kita takut tidak kuat, gitu. Takut ikut mereka. Sebab mereka memang menggunakan kecerdasan otak dan mungkin kelebihan harta dan lain sebagainya. Selain itu, wal' radhi anwasati syayatin. Juga berpaling atau menjauhi sama saja. Berpaling atau menghindari anwasati syayatin dari waswasah, godaan atau bisikan buruk dari setan. Ini apa setan itu? Itu dalam surat An-Nas, ya, kita disuruh berlindung dari setan itu.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswas. Waswas itu waswasnya setan. Min syarril waswas, berlindung dari keburukan atau bahaya dari waswas, bisikan-bisikan buruk. Ya. Jadi bisikan itu ada dua macam. Ada yang disebut waswasa, ada ilham. Kalau ilham itu apa? Biasanya kebaikan. Ya. Ya kalau wahyu khusus pada Nabi. Nah, di sini waswasa ini bisikan buruk. Nah, siapa yang bisikan? Ya. Minal jinnah, dari jin. Jin itu makhluk halus yang tidak kelihatan. Itu setan itu. Kemudian wenas, ada juga bisikan buruk itu datangnya dari manusia. Ya. Manusia yang punya karakter seperti setan. Apa karakternya setan itu? Setan itu selain dirinya durhaka kepada Allah, juga ingin mengajak manusia untuk durhaka pada Allah. Itu setan. Dan tidak cukup dirinya yang durhaka, tapi ingin mengajak manusia untuk durhaka, ingin mencelakakan manusia. Ini seperti yang dialami oleh iblis dulu. Iblis ini kan leluhurnya setan itu. Setan atau iblis dan setan-setan itu adalah dendam pada manusia. Gitu. Kenapa? Sebab iblis itu dikutuk oleh Allah gara-gara manusia, gara-gara Nabi Adam, karena dia disuruh sujud pada Nabi Adam tidak mau, akhirnya dikutuk oleh Allah. Sehingga dendam pada manusia itu. Karena itu kita harus menghindari bisikan-bisikan buruk dari setan itu. Dan untuk itu perlu ilmu tentunya. Sebab kadang-kadang setan itu membisiki kita dengan cara yang seolah-olah baik dan benar. Tapi di balik itu ada dampak buruk. Ya. Misalnya apa? Seperti kita dibisiki oleh setan. Kamu jangan ya harus selalu berzikir pada Allah. Tidak usah keluar dari rumahmu, dari kamarmu. Biar ada siapa. Nah, sekarang lihat dulu. Kalau ada tamu, kita sedang berzikir. Bagaimana? Ya tentu bagi orang yang berilmu, dia harus menghentikan zikirnya dan menemui tamu itu. Kenapa? Sebab menghormat tamu itu wajib. Sementara zikir selain sholat 5 waktu itu sunnah. Gitu. Maka yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Ini ilmu. Ya. Sebab kita kadang-kadang bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan yang sunnah sementara yang wajib tidak laksanakan. Ini di kalangan masyarakat kita. Maaf. Ya mungkin karena keawaman. Kalau tahlilan, kalau sarwaan, semangat. Sementara Jumatan tidak Jumat. Bahkan surat 5 waktunya juga bolong-bolong. Kalau tahlilan semangat. Nah, ini kan terbalik. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan orang pakai songkok, pakai jas, pakai dasi, tapi tidak pakai celana. Ini kan lucu. Bisa dianggap tidak waras. Celana ke bawahnya aurat terbesarnya terbuka, sedangkan badan yang sebetulnya bukan aurat besar itu ditutupi. Lah ini apa? Itu karena apa? Bisikan setan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Ya karena itu mencari ilmu itu wajib. Baik, jadi ini cara menjaga dorongan ibadah kita biar terus
bersemangat dan tidak lemah. Nah kemudian yang tadi kan ada 3 ya, taqwiyatihi, hifdhihi dan ijabati. Jadi menguatkan dorongan ibadah itu dan menjaganya jangan sampai lemah. Dan yang terakhir ijabatihi, mengabulkan artinya mengikuti dorongan itu. Caranya gimana? Bi ayyubadir, dengan harus bersegera. Bersegera bil inabati, dengan kembali ilallah kepada Allah. Ya. Wa yasduku, dan bersungguh-sungguh fil iqbal, di dalam menghadap Allah kepada Allah. Ya. Jadi ibadah ini saudara, ibadah ini sebetulnya kita sedang menghadap pada Allah, terutama sholat ya. Sholat, karena itu dimulai dengan tawajjuh. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diri saya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, itu sholat. Yang lain, sebetulnya yang lain itu mengandung seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, sebetulnya kita sedang menghadap pada Allah, sedang zikir ya. Sebab kalau amal kebaikan tanpa disertai dengan ingat pada Allah itu tidak punya nilai ibadah. Bisa saja diliputi oleh hal-hal yang bertentangan dengan ibadah. Ya mestinya orang beribadah itu kan harus melaksanakan ibadah itu karena Allah ya, ikhlas kita. Itu udah. Tapi ketika orang sudah tidak ingat pada Allah, dia tetap beribadah, misalnya tetap sholat, tetap bersedekah, berinfak. Tapi sholatnya, infaknya, sedekahnya itu tidak didasari karena menjalankan perintah Allah. Mungkin karena ingin dikatakan dia khusyuk, ingin dipuji orang lah gitu, ingin dikatakan dermawan dan sebagainya. Nampaknya sama sholat, sama sedekah, sama infak. Tapi ketika tidak disertai dengan zikir yang ditandai dengan keikhlasan, maka pekerjaan-pekerjaan itu sudah tidak punya nilai ibadah lagi. Lalu bagaimana? Ya lumayan sebetulnya, barangkali di tengah-tengah itu kita ingat, ketimbang kita tidak pernah sholat sama sekali. Ya, jadi yang putus asa. Jadi segera untuk kembali pada Allah. Jadi ketika kita misalnya ya seperti subuh atau sholat-sholat yang lain ada azan, kita sadar bahwa ini sudah waktunya untuk sholat. Ini segera sholat itu kembali pada Allah. Kemudian wala yatawana, dan tidak lamban tawana ini. Ya. Wala yusawifa, dan tidak menunda-nunda. Wala yatabata, dan tidak berlambat-lambat gitu artinya. Ya sama sebetulnya. Wala akhir, dan tidak mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Mengakhirkan ibadah itu, perintah Allah itu. Waqad amkana, padahal sungguh telah memungkinkan atau memberi kesempatan ya, telah memungkinkan kepada dia orang itu al-fursatu, kesempatan ya. Jadi ketika kita misalnya adzan subuh, padahal kita sudah tidur sudah cukup misalnya ya, dan tidak sakit, tidak apa, dan ini mestinya harus segera bangun untuk melakukan sholat, kalau bisa sholat berjamaah ya. Jangan ditunda-tunda lagi, sebab itu sudah ada kesempatan. Faliyantahizha, maka hendaklah mengambil hak akan fursa itu,
mengambil kesempatan itu untuk dijadikan untuk melakukan ibadah tadi. Wa futiya, dan terbuka lahu bagi orang itu albab, pintu untuk melakukan ibadah itu. Falyadkhul, maka hendaklah masuk, segera masuk gitu ya. Wada'a, dan memanggilhu kepada orang itu, pada man ad-da'i, siapa yang memanggil, seperti muadzin. Muadzin itu sebetulnya kan memanggil ibadah. Nah, kalau dengar itu bagaimana? Falyusri, maka bersegeralah, hendaklah bersegera siapa man. Walyahdhar, dan hendaklah menjauhi atau waspada, ya menjauhi atau menghindari, min wadin ba'da wadin, dari perkataan wadin ba'da wadin. Jadi umpamanya ya, Jumat misalnya ada adzan, sudah adzan pertama atau sudah membaca sholawat, ya, lalu kita, wah ini kan masih ada waktu, sudah nanti aja, nanti wadin, besok ba'da wadin, sudah besok lagi. Jadi artinya nunda-nunda terus. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Fa inna dzalika min amali syaitan. Fa inna dzalika, karena semuanya itu, nunda-nunda tersebut atau berlambat-lambat, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan pekerjaan setan. Artinya kita dikerjai oleh setan. Nah, setan itu kerja keras untuk menggoda kita supaya kita bermalas-malas dalam beribadah. Nah, karena itu kata musannif waliyubil, dan hendaklah menghadap, artinya menghadap pada Allah melalui ibadah itu. Wala tathabbat, dan janganlah berlambat-lambat, bermalas-malas, ya. Wala ta'allal, dan jangan mencari-cari alasan atau bikin alasan, bi'adamil faro, dengan tidak adanya kesempatan, wa adami sholahiyati, dan tidak adanya kepantasan, kepatutan gitu ya. Jadi misalnya saya ini tidak pantas kalau ada di saf awal karena saya nakal misalnya. Ya tidak begitu cara pikir. Atau merasa tidak ada kesempatan, padahal ada. Jadi ini itu cara apa sih? Itu mengikuti dorongan ibadah itu. Jadi ketika kita sudah menyadari pentingnya ibadah sebagai perjalanan menuju Allah untuk menghadapnya kelak di akhirat, dan sudah ada dorongan dalam diri kita untuk menjalani ibadah itu, maka dorongan itu harus dijaga, terus diperkuat, dijaga, serta diikuti. Jangan sampai tunda-tunda tadi itu. So kalau tunda-tunda akhirnya akan malas juga gitu. Nah, Qala Abu Rabi, berkata siapa Syekh Abu Rabi rahimahullah, semoga merahmati akan beliau siapa Allah Ta'ala. Kata beliau, siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantaziru sihhatah fa inna intidhar as-sihhati batalatun. Kata Ibn Rabi, siru, berjalanlah kalian, ilallah, menuju Allah. Ya. Artinya jangan pernah kita menjauh dari Allah, berjalan menuju Allah, taqarrub, mendekat karena. Jadi menuju Allah semakin dekat kita. Bagaimana cara taqarrub pada Allah? Taqarrub pada Allah itu bukan secara fisik, sebab Tuhan itu bukan fisik. Tidak sama dengan kita mendekat ke tembok misalnya. Itu tidak. Tapi mendekat kepada Allah itu secara batin. Dengan cara apa?
berupaya untuk selalu beribadah. Jadi, dalam satu hadis hadis qudsi ya dijelaskan, ma taqarraba, itu dalam Bidayah itu kalau tidak keliru hadis itu. Ma taqarraba, tidak mendekatkan diri ilayya, kepada aku, kata Allah. Al-mutaqarribun, siapa orang-orang yang mendekatkan diri kepada aku. Bimithli maftaratu alaih, dengan cara pendekatan seperti melakukan barang yang wajib, perintah wajib. Jadi melaksanakan perintah Allah atau sesuatu yang disukai Allah itu merupakan taqarrub, pendekatan. Gitu. Pendekatan secara batin, gitu. Bukan secara fisik ya. Gitu. Ya sebetulnya mirip-mirip seperti kita ingin dekat dengan seseorang, dengan orang tua misalnya, atau dengan teman. Kalau kita ingin dekat dengan seorang, apa yang disenangi orang itu kita lakukan. Ya, dengan teman juga begitu, apa yang disenangi teman itu kita lakukan. Dengan orang tua, apa yang disenangi, apalagi yang disuruh orang tua kita lakukan. Maka terjadi kedekatan batin. Nah, kepada Allah sama. Apa yang disukai dan disenangi Allah, utamanya yang diperintahkan oleh Allah, utamanya yang wajib, itu lakukan. Dan pendekatan yang paling utama itu melakukan yang wajib, gitu. Jadi tadi dikatakan ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli maftaratu alaih. Jadi tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepadaku yang sama dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan pada orang itu. Jadi melaksanakan perintah wajib itu taqarrub yang paling utama. Jangan sampai dibalik seperti tadi ya. Kalau tahlilan, sarwaan semangat. Nah, sholat 5 waktu Jumatan. Ya, kadang-kadang tidak Jumat, kadang-kadang bolong-bolong sholat 5 waktu. Lah ini terbalik. Lalu kalau sudah yang wajib kita lakukan, maka kita meneruskan pendekatan itu dengan melakukan yang tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Yaitu sunat. Nah, dalam keterusannya di situ, wala yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya, hatta uhibbahu, wala yazalu, maaf, wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Dan seorang hamba ini ya hamba Allah kita ini, kalau terus mendekatkan diri kepadaku dengan sesudah melaksanakan yang wajib, lalu terus mendekatkan diri melakukan nawafil yang sunat, bagaimana akhirnya? Hatta uhibbahu, sehingga aku, kata Allah, mencintai orang itu, menyenangi. Ya, kalau yang wajib ini karena seperti hutang ya. Jadi kalau kita bayar hutang biasa. Tapi kalau kita tidak punya hutang, masih memberi sesuatu pada seorang, ini baru kebaikan namanya. Pasti orang yang diberi itu senang pada kita. Nah ini ya, sekalipun Allah itu tidak butuh ibadah kita ya, jangan salah paham. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, ini jangan disalahpahami bahwa Allah itu butuh ibadah kita, enggak. Ya. Jadi kan dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi apa? Jangan disalahpahami bahwa Tuhan itu butuh ibadah. Enggak. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh. Tidak menginginkan rizki, pemberian dari mereka, dari jin dan manusia itu. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Allah tidak butuh apa-apa. Lalu mengapa Allah itu menyuruh kita beribadah? Itu demi kebaikan kita.
Sama dengan ketika Allah nyuruh kita sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, memberi contoh istilahnya. Kemudian sudah itu kita sebagai umatnya Nabi itu disuruh bersolawat juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi itu butuh selawat kita sehingga kita disuruh bersolawat pada Nabi? Sebetulnya Nabi itu tidak butuh. Jangankan Allah, Nabi itu tidak butuh selawat kita. Andaikan kita tidak pernah selawat pada Nabi, Nabi tidak rugi apa-apa. Beliau mesti masuk surga, jaminan. Ya. Yang manfaat selawat itu untuk diri kita juga. Gitu. Jadi kalau kita berselawat, kita mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi apa? Ada hadis yang mengatakan begini, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyra. Jadi Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku, pada Nabi sekali saja, sallallahu alaihi bi asyra, maka Allah akan balas memberikan rahmat pada orang itu 10. Jadi ketika kita berselawat pada Nabi 1 kali, Allah membalas rahmat pada kita 10. Kan banyak sudah. Jadi ketika kita berselawat pada Nabi, yang lebih banyak mendapatkan manfaat itu bukan Nabi, tapi kita. Nah, kalau Nabi masih mendapat manfaat, karena Nabi itu manusia juga. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu tidak mendapat manfaat apa-apa dari ibadah kita. Yang mendapat manfaat justru kita yang beribadah. Jadi ini kita disuruh oleh Allah untuk tadi ya, walazal abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Jadi jika seorang hamba terus menerus melakukan taqarrub, pendekatan pada Allah, dengan tidak hanya melakukan yang wajib tapi yang sunnah, akhirnya aku, kata Allah, mencintai orang itu. Ini yang disebut apa? Wali. Jadi kalau sudah dicintai oleh Allah itu waliullah. Ya, kalau mengucapkan mudah, tapi untuk menjalani itu sulit. Akhirnya apa? Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu bihi, wa rijlahu alladhi yamshi bihi. Maka aku, kata Allah, akan menjadi matanya, mata orang itu menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa artinya? Orang itu selalu dikawal oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah, sehingga orang itu selalu terarah pada kebaikan dan diberi kemampuan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jadi dimulai dari itu, Jadi untuk menyenangi taqarrub pada Allah dan melalui cara ibadah itu, ya harus dimulai sendiri, paksa di awal-awal. Nanti akan senang sendiri. Nah, oleh karena itu kata Abu Rabi, siru ilallah, berjalanlah kalian menuju Allah, murjan, dalam keadaan pincang, artinya tidak normal. Wa makasir, dalam keadaan apa? Lemah. Makasir ini asal maknanya pecah, loyo. Artinya apa? Wala tantaziru sehata. Wala tantaziru, dan jangan menunggu siapa kalian as-sehata, untuk sehat, menunggu sehat. Jadi untuk beribadah itu jangan nunggu sehat. Kenapa? Fa inna intidhara as-sehati batalatun. Fa inna intidhara, karena sungguhnya menunggu as-sehati, sehat itu batalah. Itu sesuatu yang sia-sia.
tentu saudara, kita tetap melaksanakan perintah Allah dalam keadaan apapun, sehat, sakit, ya. Selagi kita ini masih punya kesadaran, ya. Tentu disesuaikan dengan kondisi, ya, tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Misalnya seperti sholat. Sholat ini kalau sholat fardu, ini kan wajib berdiri. Tidak boleh sholat fardu duduk, tidak boleh. Kalau sholat sunat masih boleh, hanya pahalanya berkurang. Ya. Nah, sekarang ada orang tidak bisa berdiri karena sakit, duduk. Sholat sambil duduk. Jangan nunggu bisanya berdiri, jangan nunggu sehatnya. Duduk pun tidak bisa, bisanya hanya tiduran, ya tiduran, tetap sholat. Tidak bisa baca apa, tidak bisa menggerakkan apa-apa, tapi masih sadar, hatinya masih ingat, tetap sholat. Sholat bagaimana? Sholatnya di hati. Ya tidak usah baca apa-apa kalau memang tidak bisa, ya. Tidak usah buka mata. Tidak usah bergerak kalau memang tidak bisa. Sholatnya di mana? Di hati, dibayangkan. Itu di dalam takrib, kitab takrib dijelaskan. Jadi apa artinya? Ibadah itu jangan sekali-kali ditinggalkan dalam keadaan apapun, sehat maupun sakit. Tentu disesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan kita. Ya kalau tidak mampu berdiri jangan dipaksakan berdiri. Nanti bisa jatuh, ya. Ya. Begitu juga kalau apa saudara. Ini kalau sholat wajib seperti itu, ya. Kalau sholat sunat, ya karena sholat sunat itu lebih longgar. Umpamanya tidak mau berdiri duduk, itu masih dimungkinkan. Tidak apa-apa. Hanya memang pahalanya berkurang kalau bisa berdiri masih duduk. Tapi kalau memang tidak bisa, kan selalu sangat payah, ya. Sekalipun sholat sunat, lalu kita sholat duduk, tidak masalah. Itu tidak akan mengurangi pahala kalau memang kita untuk sholat berdiri. Jangan dipaksakan, itu tidak akan khusyuk nanti. Ya. Jadi ini yang penting ada niat, tapi ketika niat kita itu terhalang dengan udzur itu tidak apa-apa, tidak terlaksana sesuai dengan niat kita. Tidak bisa berdiri ya duduk. Nah, Nabi itu pernah bersabda begini, ketika Nabi berangkat untuk melawan musuh. Nabi itu kan dimusuhi oleh orang-orang Mekah itu bersama sahabat. Ada beberapa sahabat Nabi yang tidak bisa ikut karena sakit. Nabi itu bersabda begini, di Madinah, ini Nabi sudah di Madinah. Di Madinah itu ada orang-orang, ada saudara-saudara kita. Mereka tidak ikut bersama kita, tapi mereka dapat pahala seperti kita. Nah, kenapa? Mereka itu terhalang oleh sakit. Yamna'uhumul maradu, sakit. Jadi mereka sangat ingin untuk ikut, tapi karena sakit tidak bisa ikut. Itu tetap dapat pahala. Di sini pentingnya niat dan semangat. Ya. Jadi andaikan kita istiqomah misalnya sholat jamaah. Suatu ketika kita sakit, tidak bisa sholat jamaah, tapi ingin sekali, maka tetap dapat pahala jemaah itu. Ya. Jadi pentingnya niat dan semangat tadi. Ya. Karena itu sekali lagi untuk ibadah itu jangan nunggu lowongnya, ya. Jangan nunggu sehatnya. Ya. Jadi dalam keadaan apapun kita lakukan tentu disesuaikan dengan kondisi. Ini seperti teman-teman kita yang kuliah di Cina.
Di Cina itu memang ya negara komunis ya. Di sana itu tempat-tempat ibadah sangat sedikit. Dan masjid-masjid itu katanya hanya dibuka di waktu sholat jemaah saja. Takmir masjid itu pegawai negeri, pegawai pemerintah, katanya gitu. Lalu bagaimana sholatnya teman-teman? Ya seadanya di gedung-gedung di kampus itu, cari tempat beber sejadah atau koran, kita sholat di situ. Ya karena yang bisa ya itu ya sudah. Ya, jadi ini, jadi jangan nunggu lowongnya, jangan nunggu sempurnanya, dan jangan nunggu sehatnya. Baik. Kemudian waqala Ibnu Athaillah, dan berkata siapa? Syekh Ibnu Athaillah. Ini yang ngarang kitab Hikam sebenarnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari fil Hikam, dan kitab Hikam. Kata beliau, ihalatukal amala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Ihalatuka, ihalatuh mengalihkan. Ihala itu mengalihkan atau menunggukan, mengalihkannya kamu atau menunggukannya kamu, al-amala akan melakukan amal ibadah, dialihkan atau menunggu ala wujudil faraghi, kepada adanya kesempatan, ya, kepada adanya kesempatan. Misalnya kita sekarang sudah di pondok sedang kuliah ya. Ya kalau kuliah di sini barangkali memang ada pengaturan tentang sholat. Tapi misalnya di kampus-kampus umum, seperti teman-teman kita yang di Cina itu untuk menunggu faro, menunggu kesempatan betul-betul untuk sholat itu mungkin ya sulit, karena memang tidak ada jadwal untuk itu. Tapi bagaimana kita sebagai hamba Allah yang wajib sholat, kita harus sholat dimanapun, dalam keadaan apapun. Jangan mengalihkan atau menunggu untuk melakukan amal ibadah itu ala wujudil faro, kepada adanya kesempatan. Kenapa? Karena itu min ru'unatin nufus, kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi menunggu adanya kesempatan untuk beramal itu min ru'unatin nafsi, termasuk, maaf ini agak kasar ya, termasuk dari kebodohannya diri, kebodohannya. Ru'unat yang bodoh, atau ya ada istilah tolol ya. Jadi tidak menggunakan akal, itu bodoh. Ya. Ini sebetulnya kita sedang dikuasai nafsu. Ya, kalau kita memang mementingkan ibadah atas yang lain, maka dimanapun itu ada waktu untuk ibadah. Ya sekalipun mungkin kalau tidak bisa pada tepat waktu, misalnya di jamak ya, seperti di perjalanan ya. Jadi ibadah ini jadikan prioritas dalam hidup kita, sebab kita ini memang diciptakan untuk ibadah oleh Allah. Jadikan prioritas. Cari ilmu, ya cari ilmu itu perintah juga, tapi karena ilmu itu macam-macam sebenarnya. Ya sama dengan sholat, ada yang wajib, ada yang sunat, gitu. Bahkan ada yang makruh juga sholat itu. Seperti sholat sunat mutlak habis asar atau habis sholat subuh, itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu haram. Jadi sholat itu macam-macam. Belajar macam-macam juga. Tergantung apa yang dipelajari. Ya. Tentu yang paling utama itu ilmu yang harus dipelajari itu adalah
ilmu tentang perintah Allah, yaitu ilmu agama. Jadi ilmu agama ini ilmu yang prioritas betul. Ya sekalipun tidak harus jadi seperti imam mujtahid ya. Minimal furudul ainiyah. Hal ilmu tentang hal-hal yang fardu ain itu harus kita ketahui. Karena itu di pondok ini ada pelajaran disebut al-furudul ainiyah. Ya, ini sebab itu yang sudah mendesak untuk dilakukan. Jadi furudul ainiyah ini amal apa? Hal-hal yang mendesak untuk dilakukan untuk setiap orang. Ya, misalnya, karena kita tiap hari sholat, dan untuk sholat kita harus tahu caranya wudhu, gitu, dan macam-macam najis, maka ilmunya itu harus kita tahu. Ya. Kalau bulan puasa, kita harus tahu tentang ilmu puasa. Nanti kalau kita mau kawin, kita harus tahu ilmunya perkawinan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmu atau aturan tentang perkawinan itu. Sebab apa? Kita bisa keliru, bisa salah kalau hanya menggunakan akal kita. Ini pernah di Mesir ya, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Itu ada salah seorang sufi ahli tasawuf. Hanya saja dia itu ya tidak banyak tahu tentang ilmu-ilmu agama itu. Tapi dia sufi, artinya punya semangat untuk beribadah pada Allah. Nah, dia ingin konsentrasi ya, fokus pada ibadah dan zikir. Akhirnya apa? Dia karena tidak ingin terganggu oleh keluarga, istri maupun anak, dia tidak kawin. Jadi tidak kawin supaya dia ibadahnya dan zikirnya tidak terganggu. Seolah-olah benar kan? Karena dia lebih mendahulukan ibadah ketimbang kawin itu. Tapi dia kan manusia normal. Manusia normal itu kalau sudah nafsu biologisnya sudah bergelora, apalagi muncak, pasti tidak akan tenang. Ya, sholat tidak akan tenang, tidur juga tidak nyenyak. Gitu. Ya betul. Firman Allah Al-Quran, min ayati an khalaqalakum min azwajin litaskunu. Kita diberi jodoh, disuruh kawin oleh Allah supaya tenang. Ya, karena itu saudara kalau ada yang sudah tidak tenang itu sudah segera ya, supaya tidak bahaya gitu. Yang itu kata almarhum Ki Hasan Abdul Wafi. Jadi orang itu kalau sudah sampai waktunya kawin lalu tidak kawin, itu ibaratnya seperti apa? Seperti, maaf, ini bukan menyamakan manusia dengan binatang. Seperti ayam. Ayam betina yang mau bertelur. Bagaimana? Biasanya berbunyi akotak melulu. Jadi kalau ada ayam betina akotak, bunyinya kotak-kotak, itu tandanya mau telur itu. Nah, yang punya ayam harus ngerti. Bagaimana? Dibuatkan sarang supaya bertelurnya di sarang, tak telur yang gede. Ya, kita manusia ini ada waktunya seperti itu. Ada waktunya nafsu biologis kita itu akan bergelora, akan menguat. Nah, kita harus ngerti. Kalau orang tua anaknya punya seperti itu harus ngerti. Ya dibuatkan sarang. Apa sarangnya? Ya kawin. Itu seorang sufi yang di Mesir. Mungkin dia itu tidak memahami tentang adanya nafsu biologis itu. Sehingga menganggap pokoknya sudah aman-aman.
Akhirnya apa? Ternyata dia untuk menyalurkan nafsu biologisnya itu dengan cara apa? Pelihara kuda. Jadi dia tidak kawin, tapi pelihara kuda. Nah, bagaimana maksudnya? Supaya kalau dia ingin kumpul dengan perempuan, cukup dengan kuda. Ini kan lebih bahaya itu. Kalau dengan orang perempuan, asalnya haram bisa halal melalui nikah, akad. Tapi kalau dengan kuda tidak ada. Akad nikah dengan kuda itu tidak ada. Dan itu hukumnya dalam kitab fikih ya. Orang yang ngerjai binatang itu termasuk bentuk perzinahan. Nah ini seorang sufi inginnya fokus ibadah dan zikir, lalu dia mencari cara seperti itu. Dia terjerumus pada hal-hal yang dosa sebetulnya. Karena apa? Dia tidak belajar tentang ilmu nikah, tentang ilmu itu. Nah, disinilah pentingnya, lagi-lagi pentingnya ilmu, khususnya ilmu agama sebagai pedoman hidup kita dalam rangka beribadah pada Allah sebagai jalan hidup untuk nantinya menghadap pada Allah. Ya, jadi ini tahap pertama. Tahap pertama dalam perjalanan. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan kitab Minhajul Abidin ya. Sebab kalau tidak keliru, Habib Abdullah ini pengagum Imam Ghazali. Jadi perjalanan menuju Allah itu ada tahapan. Jadi samaannya dengan kita mau ke luar negeri, itu ada tahapannya. Tahapan pertama mungkin mencari tahu jalan ke sana itu lewat mana, naik apa gitu. Kemudian cari bekalnya. Ya sudah cukup baru kita berangkat. Jangan tanpa tahu arah, apalagi tidak punya bekal lalu berangkat. Itu bisa tidak nyampe kalau terus berjalan, nyampenya ke tempat-tempat yang bukan tujuannya. Ya kalau hanya tujuannya sama, itu tidak apa-apa. Artinya sama-sama urusan dunia lah. Ini seperti penemu benua Amerika itu kan orang Eropa ya. Itu dulu sebetulnya dia itu tidak mencari Amerika itu dia tidak tahu. Dia itu inginnya ke Nusantara, Indonesia ini. Karena Nusantara ini terkenal dengan rempah-rempah dulu yang dibawa ke Eropa itu. Jadi dia ingin tahu Nusantara ini. Tapi kok jalannya itu keliru. Mestinya ke timur lalu jalan ke barat. Ya sama dengan orang tidak bisa baca tulisan ya. Ke terminal ingin ke Surabaya, kemudian ada bis berangkat langsung naik, ternyata ke Banyuwangi. Nah ini kan semakin jauh. Ya. Nah dia itu akhirnya apa? Bukan sampai ke Nusantara, tapi sampai ke benua Amerika. Itu penemu benua Amerika pertama, itu orang Eropa. Ya tidak apa-apa, karena memang sama-sama dunia yang dicari itu. Tapi kalau akhirat itu bukan dunia lagi, jangan sampai kita keliru jalan. Nah, jadi ini tahapan pertama, adanya kesadaran dan dorongan. Kesadaran akan pentingnya ibadah sebagai jalan menuju Allah, dan dorongan untuk menjalani ibadah itu. Ini suatu anugerah terbesar. Ketika kita sudah punya kesadaran dan dorongan itu, maka itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, karena dan harus kita jaga, kita rawat dan diikuti
sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Nah, kemudian ya ini sudah selesai tentang tahapan pertama ya, yaitu adanya kesadaran dan dorongan untuk berjalan menuju Allah melalui ibadah. Kemudian tahapan yang kedua ini taubat. Ya. Adik kita mulai sedikit saja biar nyambung ya. Faslun, ini suatu fasal fit taubati, tentang taubat. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya taubat. Ya, wa ihtirazih, dan menghindar atau menjaga diri minadz-dzunub, dari dosa-dosa kulliha, semuanya. Ya. Jadi sesudah kita menyadari dan punya dorongan untuk berjalan menuju Allah melalui ibadah, di mana ibadah itu adalah ketundukan dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Akhirnya kita jadi sadar bahwa kita ini sebagai manusia banyak kekeliruan, banyak kesalahan, bahkan dosa. Ya, sekalipun mungkin ada yang tidak sengaja. Ya. Nah, karena itu langkah pertama, sudah kita mengetahui kekeliruan itu, kita memperbaiki diri dulu untuk menuju Allah itu. Ya, dengan berhenti dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan, sekalipun tidak mungkin bersih sama sekali. Kenapa kok begitu? Sebab untuk sampai ya kepada Allah melalui pendekatan ibadah itu ya harus kita membersihkan diri, mensucikan diri. Sama dengan ketika kita mau sholat, kita harus bersuci dulu. Ya kalau hadas kecil melalui wudu, kalau hadas besar melalui mandi. Kemudian bukan hanya badan, tapi pakaian juga harus disucikan. Sekalipun itu kesucian zahir. Yang disebut dalam fikih itu kesucian zahir. Tapi ada kesucian batin, yaitu bersihnya hati kita dari sifat-sifat yang buruk yang bisa menghalangi kita menuju Allah. Misalnya apa? Misalnya kesombongan. Ya. Orang sombong itu sulit untuk menghadap pada Allah. Kenapa? Sebab dia merasa dirinya sudah hebat, padahal tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Atau orang yang tidak ikhlas, riya. Ini lawannya sombong. Kalau riya ini kan ingin dipuji orang lah. Lah ini ya sulit untuk sampai pada Allah, kecuali dia menghilangkan sifat riyanya. Dan banyak sifat-sifat lain yang harus dihilangkan, misalnya kedengkian, hasad. Itu bisa menghalangi orang untuk sampai pada Allah. Jadi sebagaimana kita sholat, kita harus membersihkan badan kita dan pakaian kita secara zahir, maka kita harus membersihkan juga dari batin, secara batin, ya. Yaitu dari dosa-dosa kita dan dari sifat-sifat yang buruk yang ada di hati kita. Jadi ini tentu mengapa disebut taubat, sebab kita ini pasti sudah berbuat salah, ya. Banyak berbuat salah, bahkan berbuat dosa, baik kepada Allah maupun pada sama.
Maka untuk supaya lancar beribadah berjalan menuju Allah melalui ibadah itu, maka kita harus bisa membersihkan diri dengan cara bertaubat itu. Ya sekalipun taubat ini nanti akan ada syarat-syaratnya, tidak asal-asalan baca istighfar. Misalnya harus menyesal, ya. Menyadari bahwa dirinya salah lalu menyesal. Tapi kalau tidak menyesal percuma itu, tidak akan taubat. Tidak akan taubat yang sungguhnya. Dan berhenti ya, berhenti dari pelanggar, dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Kalau tidak berhenti percuma baca istighfar. Ya samanya dengan kita tidak sengaja mukul orang, tidak sengaja. Nah, lalu kita minta maaf ya, tapi mukul lagi. Nah, yang pertama itu tidak dosa, yang kedua ini dosa. Apalagi kalau ditambah yang ketiga. Kalau ini artinya permintaan maaf. Kalau tidak menghentikan kesalahannya tidak akan diterima. Malah orangnya itu akan marah gitu kalau manusia. Ya. Baik. Nah, kemudian kata musannif wa awwalu syai'in, pertamanya sesuatu. Yabda'u bihil murid, yang harus memulai bihi dengan sesuatu itu al murid. Siapa murid? Orang yang berkemauan keras fitrikilah dalam berjalan menuju Allah. Apa? Sesudah tadi sudah kesadaran melalui mencari ilmu tadi, merenung dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia sadar bahwa banyak salahnya, maka langkah selanjutnya itu adalah tashihu taubat. Tashihu membenarkan atau mengesahkan, ya. At-taubat itu taubat, artinya taubat sudah benar, gitu. Sahih itu benar. Taubat itu ilallah, kepada Allah. Taubat itu apa? Kembali, ya. Al-inabah. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, kita itu sudah melenceng dari jalan Tuhan. Itu yang dalam surat Fatihah itu disebut as-siratul mustaqim, jalan lurus, jalan Tuhan. Nah, ketika kita berbuat maksiat, kita sudah berarti melenceng dari jalan siratul mustaqim itu. Maka bagaimana? Kalau bertobat kembali lagi ke jalan itu. Jadi itu disebut taubat. Nah, dengan sungguh-sungguh ilallah, taubat ilallah kepada Allah, bertaubat min jami'il dzunub, dari semua dosa-dosa. Sebab dosa ini pelencengan, ya, melenceng dari jalan yang benar tadi. Ya. Hanya dosa itu saudara, ada dosa kepada Allah, ya, saja, ada dosa kepada manusia. Ya. Kalau dosa kepada Allah cukup kita bertaubatnya, minta maafnya kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia tidak cukup hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusianya itu. Ini beratnya hak manusia, hukukul adami. Wa in kana alaihi syai'un min madzalim, wa in kana, dan jika ada alaihi, atas murid tadi, syai'un, sesuatu, minal madzalim, dari kezaliman. Zalim itu apa? Pelanggaran hak, ya. Hak itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi, seperti apa? Kehormatan misalnya. Jadi jika murid tadi mempunyai kezaliman, melakukan kezaliman, zalim bi'ahdin, pada seorang minal khalqi, dari makhluk. Bagaimana? Fal yubadir, maka hendaklah bersegera siapa dia murid, bi'adaiha, dengan mengembalikan, ya, mengembalikan madzalim itu. Ada ini membayar atau menunaikan atau mengembalikan madzalim itu diarbabiha, kepada pemiliknya, pemilik hak itu.
Jadi ketika kita mengambil hak orang, maka harus kembalikan kepada orang itu hak itu. Ya, kalau materi misalnya uang atau apa, kita mengambil uangnya orang tanpa cara yang benar, maka kita harus mengembalikan, membayar uang itu, mengganti. Ya kalau, tapi hak itu bukan hanya materi ya, hak itu bisa juga berupa kehormatan diri. Ya, misalnya pencemaran nama baik itu pelanggaran hak. Ya. Bagaimana? Ya kalau itu memang caranya itu bukan lalu mengembalikan apa. Ya kita harus minta maaf. Itu kan. Kalau itu sampai disebarkan di medsos misalnya, kita menjelek-jelekan orang, fitnah orang disebarkan di medsos, maka kita harus mau minta maaf di medsos juga, supaya orang yang kita dolimi itu mau maafkan. Ya, sekarang ini hal-hal seperti itu dianggap remeh. Kadang-kadang kita tidak kenal, kita ngerasani orang yang tidak kenal, bahkan nyerang orang, memfitnah. Setelah itu madzalim. Jadi harus dikembalikan hak yang kita ambil, tapi in amkan, jika memungkinkan. Ya. Bagaimana kita mengambil baju orang, tahu orangnya, kita kembalikan. Nah, tapi kalau sandal, ini yang banyak terjadi di pondok, ke masjid Jumatan. Turun sandalnya kok, sandal kita kok hilang. Akhirnya kita ambil sandal orang. Kita tidak tahu ini milik siapa. Nah, ini sulit kalau gitu. Itu sulit untuk mengembalikan. Bagaimana kalau gitu? Waila fatribul ihlal minhu. Waila, dan jika tidak mungkin untuk mengembalikan karena memang kita tidak punya apa-apa misalnya. Faitrubu, maka meminta, hendaklah minta siapa murid itu al-halal untuk dihalalkan, meminta minum dari mereka kholqi itu. Jadi minta halalnya. Ini seperti apa? Seperti pencemaran nama baik. Ini tidak, bagaimana? Ya kita, ya kalau kita orangnya minta supaya kita minta maaf di medsos umpamanya, ya kita lakukan. Ya, kalau tidak mungkin ya kita minta halal, karena berupa materi, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahanatun bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sairu ilal haqqi. Fa inna, karena sungguhnya alladzi orang. Fa innal ladzi, karena sungguhnya orang, takunu yang ada dhimmatu, tanggungan orang itu, tanggungan ladzi, murtahanatun tergadai, bi huquqil khalqi, dengan hak-hak makhluk termasuk manusia. Orang yang punya tanggungan hak kepada orang lain, gitu maksudnya, yang belum diselesaikan. La yumkinu, maka tidak memungkinkan, tidak mungkin hu pada orang itu, alladzi, tidak mungkin apa? As-sairu, untuk berjalan. Artinya taqarrub, mendekat ilal haqi, kepada Tuhan yang maha, kepada Tuhan. Jadi kalau kita zalim kepada orang, kemudian kita melakukan apa ya, ibadah seperti sholat, ya, itu sulit sholat kita itu untuk bisa diterima dengan baik. Ya, sebab apa? Sebab nanti kita punya utang pada orang itu, maka pahala sholat kita diberikan pada orang itu. Itu nanti Nabi itu pernah bersabda begini, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang bangkrut itu? Kata sahabat, ya Rasul, orang bangkrut itu orang yang tidak punya apa-apa, paling-paling ya punya utang.
Itu bangkrut namanya. Ya. Jadi kekayaannya tidak cukup untuk utangnya, itu bangkrut. Lalu kata sabda Nabi, bukan itu. Orang bangkrut yang sebenarnya bukan itu. Tapi orang bangkrut sebenarnya itu orang yang nanti ketika pulang ke akhirat menghadap Allah, dia membawa amal ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya. Banyak. Tapi selain rajin melakukan ibadah ritual seperti itu, dia juga selalu melanggar hak orang, berbuat zalim kepada orang, termasuk maaf yang dianggap remeh itu hibah ya, ngerasani orang. Lah itu akhirnya apa kata Nabi? Nanti orang yang kita zalimi apa? Dosa-dosa yang kita lakukan, pahala amal ibadah yang kita lakukan, pahala sholat, pahala zakat, haji dan sebagainya, itu nanti diberikan pada orang yang kita zalimi. Misalnya kita menzalimi si A, sering ngerasani dia. Lah ini nanti di akhirat amal ibadah saya itu diberikan pada si A. Kalau cukup, ya. Tapi kadang-kadang begini, ini maaf, ini biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kadang-kadang tidak ada kerjanya, ngerumpi lah istilahnya, sembilek-selek gitu. Nyari kotor. Nah, kotor kita temu kesan tentang kena RT temu kapi. Lah ini bagaimana kita untuk minta maaf kepada orang satu RT itu? Amal ibadah kita tidak cukup itu dibayarkan pada mereka. Kalau tidak cukup bagaimana? Maka dosa-dosa orang yang kita zalimi dibebankan pada kita, disuruh tanggung kita. Ya enak. Kalau kita dizalimi orang asalkan sabar. Ini ada seorang ulama sufi. Ada yang laporan pada beliau. Ya Syekh kata, sampean dirasani si fulan itu. Si fulan ngerasani sampean. Apa kata Syekh? Alhamdulillah. Dia mentransfer pahalanya pada saya katanya. Jadi pahala orang yang ngerasani itu diberikan pada orang yang dirasani. Asalkan tidak membalas. Nah, kalau balas ya Pak Po itu. Ya, jadi ini pelanggaran hak makhluk sesama itu tidak ringan. Ya. Tapi bukan berarti melanggar hak Tuhan itu ringan, tidak sama. Jadi selain kita menjaga diri dari menzalimi melanggar hak Allah, misalnya tidak melaksanakan perintah Allah, juga kita menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak sesama manusia. Bahkan sesama makhluk, sekalipun bukan manusia. Ini ada seorang perempuan masuk neraka kata Nabi gara-gara kucing ya. Dahwalati imra'atun an-naru fi hirratin. Ada orang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Habasatha. Orang itu menahan kucing, wala hiya atamatha, tapi tidak diberi makan. Wala tarakatha ta'kul minasyasil arti. Perempuan itu tidak melepas kucing untuk cari makan sendiri. Itu menyiksa kucing. Perempuan itu menyiksa kucing, akhirnya masuk neraka. Kucing itu. Apalagi yang punya kucing ya. Jadi kucingnya saja disiksa, masuk neraka. Apalagi manusia. Jadi ini zulmul khalqih ini sudah dihindari betul. Sebab kita ini kadang-kadang menganggap remeh hal-hal yang sebetulnya barang besar ya, seperti ghibah, fitnah. Nah, ini kalau kita ingin berjalan baik menuju Allah, maka bertaubat dan berupaya untuk
apa menjaga diri dari dosa-dosa sekalipun tidak mungkin ya. Sebab kita ini manusia. Maka setiap kali berbuat dosa, waktu itu kita segera bertaubat. Dah. Baik, wasyartu sihati taubah sudah, wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan? Monggo kalau. Ya. Kalau tidak ada jangan dicari-cari. Ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu sudah. Dah, wallahu a'lam. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.